Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, pada bulan Ramadan ada amalan sunnah yang bisa dijalani, yaitu makan sahur. Amalan ini disepakati oleh para ulama dihukumi sunnah dan bukanlah wajib. Sebagaimana kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim juz 7 halaman 206. Namun amalan ini memiliki keutamaan karena dikatakan penuh berkah. Dalam hadis muttafaq alaih dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud berkah adalah turunannya dan tetapnya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Keberkahan bisa mendatangkan kebaikan dan pahala, bahkan bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Namun patut diketahui bahwa berkah itu datangnya dari Allah yang hanya diperoleh jika seorang hambanya menaatinya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, lantas apa saja keberkahan yang didapat saat kita menyantap sahur? Yang pertama, memenuhi perintah Rasulullah SAW sebagaimana diperintahkan dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Keutamaan menaati beliau disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul itu sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 71, dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Yang kedua, makan sahur merupakan syiar Islam yang membedakan dengan ajaran ahli kitab, maksudnya Yahudi Nasrani. Dari Amir bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Ini berarti Islam mengajarkan bara dari orang kafir, artinya tidak loyal pada mereka, sebab puasa kita saja dibedakan dengan orang kafir. Yang ketiga, dengan makan sahur, keadaan fisik lebih kuat dalam menjalani puasa. Beda halnya dengan orang yang tidak makan sahur. Imam Nawawi dalam Syarah Hadis Muslim juz 7 206 halaman 206 berkata, berkah makan sahur amat jelas, yaitu semakin menguatkan dan menambah semangat orang yang berpuasa. Misalnya, menjadikannya rajin ibadah, menjadikannya termotivasi, ingin menambah lagi amalan puasanya, karena tampak ringan puasa baginya setelah makan sahur. Yang keempat, orang yang makan sahur mendapatkan sholawat dari Allah dan doa dari para malaikatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat mercusuar hati yang dicintai Allah, Yang kelima,
Makan sahur adalah waktu yang diberkahi. Menurut Imam Nawawi, dengan bangun sahur dapat menjadikannya berdoa dan berzikir di waktu yang mulia, yaitu waktu ketika turun ar-rahmah dan diterimanya doa dan diampuninya dosa. Seorang yang bangun sahur dapat berwudu kemudian sholat malam. Kemudian mengisi waktunya dengan doa, zikir, sholat malam, dan menyibukkan diri dengan ibadah lainnya hingga terbit fajar. Karena ketika itulah Allah turun ke langit dunia. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Rabb kita tabarakallah wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, waktu sahur adalah waktu utama untuk beristighfar. Sebagaimana orang yang beristighfar saat itu dipuji oleh Allah dalam beberapa ayat, diantaranya surah Ali Imran ayat 17, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Juga dalam surah Az-Zariyat ayat 18, dan selalu memohonkan ampunan pada waktu pagi sebelum fajar. Yang ketujuh, orang yang makan sahur dijamin bisa menjawab azan sholat subuh dan juga bisa mendapati sholat subuh pada waktunya secara berjamaah. Tentu ini adalah suatu kebaikan. Kedelapan, makan sahur sendiri bernilai ibadah jika diniatkan untuk semakin kuat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sahabat mercusuar hati yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan mengenai keutamaan makan sahur. Intinya, makan sahur punya berbagai keberkahan. Itulah rahasia-rahasia yang mungkin sebagian kita belum mengetahuinya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.